Ke Malaysia? Besok? Farah kaget saat mendengar kalau Daryl hendak pergi ke Malaysia selama 2 hari. Daryl mengangguk. Benar sayang, cuma 2 hari dan aku di sana juga hanya mengecek proyek perusahaan kami yang belum rampung. Apa aku boleh ikut? Tanya Farah. Daryl lantas meraih tangan Farah. Netranya memandang lekat ke arah kekasihnya itu. Begini sayang, bukan aku tidak mau mengajakmu untuk ikut bersamaku. Hanya saja aku di sana fokus untuk pengerjaan proyek. Sementara kalau aku mengajakmu, takutnya nanti aku malah tidak memperhatikan kamu di sana. Bisa-bisa kamu ngambek. Jelas Daryl dengan pelan berharap semoga saja Farah mengerti maksudnya. Farah menghela napasnya dengan kasar. Iya, aku mengerti. Syukurlah kalau kamu mengerti, kata Daryl dengan tenang. Iya, aku mengerti. Kamu pasti merasa risih kalau harus mengajakku, kan? Farah menatap Daryl dengan tatapan intimidasi. Daryl menepuk dahinya. Astaga, aku kira kamu paham maksudku. Bukan begitu, sayang. Aku tidak merasa risih kalau harus mengajakmu. Tapi aku banyak pekerjaan di sana. Mana mungkin aku bisa menemanimu untuk berjalan-jalan. Kalau aku tidak punya cukup waktu untuk kamu, bisa dipastikan kamu pasti akan ngambek. Iya kan? Ya, Farah menjawabnya dengan malas. Sebagai gantinya, nanti aku akan ajak kamu liburan. Aku akan ambil cuti setelah proyek yang lain selesai. Kata Daryl lagi mencoba menenangkan hati Farah dengan iming-iming liburan. Memangnya proyek lain itu selesainya berapa lama? Tanya Farah penasaran. Kurang lebih 4 bulan. Paling lama 6 bulan. Farah seketika itu berubah raut wajahnya. Jadi aku harus menunggu sekian bulan hanya untuk menanti kamu cuti dan mengajak liburan. Begitu maksud kamu kan? Betul sekali. Gak usah temui aku lagi. Pergi sana. Usir Farah pada Daryl agar kekasihnya itu segera pergi dari kamarnya. Aku bisa liburan sendiri. Mau ke Malaysia, Singapura, tidak perlu menunggu kamu cuti. Tuh kan ngambek, belum juga aku ajak ke Malaysia, tapi udah ngambek duluan. Gimana kalau kita jadi ke sana? Bisa-bisa kamu ngambek terus-terusan karena aku cuekin. Daryl menahan tubuhnya agar tak bisa didorong oleh Farah lagi. Gak peduli, pergi sana. Jangan gitu dong, paling tidak kamu beri aku kenang-kenangan sebelum aku berangkat ke Malaysia. Masa aku diusir? Tega banget sih kamu sayang. Rengek Daryl seperti anak kecil. Oh, jadi kamu mau kenang-kenangan? Tanya Farah. Daryl mengangguk. Tuh, ambil kenang-kenangan kamu di laci ruang utama. Kamu udah berhasil buat aku malu di depan Bibi Aminah. Gara-gara kamu letakin kondom dan lubrikan di sana, aku jadi gak ada mukanya di depan Bibi Aminah. Pasti dia mikir yang enggak-enggak. Protes Farah. Daryl tampak menahan tawanya. Memangnya kenapa kalau Bibi Aminah mikir yang enggak-enggak? Kamu maunya supaya dia mikir yang iya-iya? Atau yang enak-enak? Goda Daryl. Farah jadi semakin emosi mendengar candaan dari Daryl tersebut. Nyatanya ia memang malu luar biasa saat ketahuan memiliki banyak benda keramat tersebut. Apalagi Bibi Aminah malah salah mengerti tentang lubrikan milik Daryl yang ia pikir itu lem kertas. Farah tak menjelaskan ke Bibi Aminah tentang apa sebenarnya barang tersebut. Ia sudah cukup malu saat ketahuan memiliki banyak stok pengaman bercinta itu. Pastinya semakin malu kalau harus mendeskripsikan apa itu lubrikan. Ambil semua kondom yang kamu simpan di laci itu, atau mau aku bakar semuanya, ancam Farah dengan wajah garang. Ya, masa dibakar? Jangan dibakar dong, itu kan stok kita untuk beberapa kali sayang. Farah tampak mengatur napasnya secara perlahan. Kalau begitu bawa semuanya ke rumahmu, ucap Farah memberi pilihan terakhir. Sayang, gini ya, aku sengaja meletakkan di sini karena kalau aku letakkan di rumahku itu sudah pasti tidak aman. Kamu tahu kan berapa jumlah asisten rumah tangga yang bekerja di sana? Mereka itu harus bekerja dengan detail, sampai ke sudut terkecil pun harus dibersihkan. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau mereka akan lebih mudah menemukan benda kesayanganku ini. Alasan, bilang aja supaya kamu lebih mudah.
Jadi kamu letakkan di sini kan? Pakai alasan asisten rumah tangga yang bersih-bersih dengan detail lagi. Umpat Farah. Ya terserah kalau seandainya kamu tidak percaya dengan apa yang aku katakan. Yang jelas begitulah kenyataannya. Kalau ketahuan oleh Bibi Aminah tentunya hanya dia saja yang tahu. Tapi kalau di rumahku, kalau satu mulut yang tahu, yang lainnya pasti otomatis tahu juga. Jadi kamu bisa tebak sendiri kan yang mana yang lebih berbahaya. Farah tak menyahut lagi. Ia sudah malas dengan berbagai alasan dari kekasihnya itu. Aku malam ini menginap di sini ya. Nanti selama 2 hari kita tidak akan bertemu. Jadi malam ini adalah malam yang paling pas untuk kita meluapkan kasih sayang dan kemesraan kita. Rayu Daryl sambil bergelayut manja pada Farah. Oh, mau menginap di sini? Mau meluapkan kasih sayang dan kemesraan kita? Tanya Farah mengulang perkataan Daryl. Daryl mengangguk yakin. Ia sudah siap berapa ronde pun malam ini. Boleh, tapi kamu tidur di sana dan aku tidur di kamarku. Aku sedang tidak mencari partner ranjang untuk malam ini. Tolak Farah secara halus tapi menusuk Daryl. Daryl langsung kecewa dengan jawaban Farah. Sayang, aku kan pengen tidur sambil dikelonin. Kalau kita pisah ranjang begitu nanti siapa yang kelonin aku? Lagi Daryl merengek seperti layaknya anak kecil. Gak usah manja deh, ucap Farah setelahnya mendorong Daryl agar keluar dari kamarnya dengan kekuatan super. Kemudian setelah Daryl keluar, ia segera saja mengunci kamarnya tersebut. Daryl berkali-kali mengetuk pintu supaya Farah mau membukakan pintu tersebut. Tapi ternyata Farah tak mau membukakan Daryl pintu. Ngambek terus sih kerjaannya, masa cuma karena ke Malaysia 2 hari dan tidak mengajak dia, jadi seperti ini ngambeknya. Nasib, gumam Daryl yang apes malam ini. Daryl berpikir sejenak, lalu memutuskan untuk tak menginap di apartemen Farah. Apalagi tampaknya kekasihnya itu memang sedang tidak ingin diganggu dulu. Sayang, aku pulang dulu ya. Kamu jaga diri, jangan sakit lagi. I love you, ucap Daryl di depan pintu kamar Farah. Tak ada jawaban dari dalam. Mungkin kekasihnya itu sedang menenangkan diri. Daryl pun melangkahkan kakinya perlahan, dan dengan pelan menutup pintu apartemen Farah. Farah mendengar dari dalam kamarnya kalau Daryl telah pergi. Ia termenung di atas ranjang sambil memeluk boneka beruang besar pemberian Daryl. Farah ingin ikut Daryl hanya supaya dirinya bisa merasa aman. Pastinya ayah Daryl telah mengetahui kalau anaknya berencana ke Malaysia dalam 2 hari. Farah takut kalau terjadi hal yang tidak diinginkan. Dari mana? Tanya Kyle pada putranya yang baru saja sampai rumah. Dari tempat Farah, Dad, jawab Daryl. Ia lantas duduk di sofa, tepat di sebelah ayahnya. Ada ibunya juga yang sedang merebahkan tubuhnya di atas sofa. Naomi sedang menggunakan masker kecantikan di wajahnya. Katanya supaya malam ini wajahnya tetap lembab dan glowing. Kamu sudah bilang kalau mau ke Malaysia pada Farah? Tanya Kyle lagi. Daryl mengangguk. Sudah, dan Farah ngambek. Dia minta ikut. Daryl menghela napasnya dengan kasar. Kamu pasti tidak mengajak Farah kan? Celetuk Naomi tiba-tiba. Masih dengan posisinya yang rebahan. Daryl tidak mungkin ajak dia ikut, Mi. Daryl di sana sibuk. Takutnya malah Farah di sana jadi makin ngambek lagi. Kan repot, keluh Daryl. Kamu bisa suruh orang untuk mengajak Farah jalan-jalan di sana. Jadi biarpun kamu sibuk kerja, setidaknya Farah bisa jalan-jalan kan? Kamu ini gimana sih? Nggak ngerti perasaan perempuan. Farah itu ngambek karena pengen deket-deket sama kamu, Daryl. Omel Naomi pada putranya. Ya udah, nanti Daryl ajak dia liburan setelah pulang dari Malaysia aja. Kalau sekarang Farah sudah terlanjur ngambek, jawab Daryl. Sayangnya Mami besok ada kelas yoga wajib. Kalau tidak mungkin biar Mami yang ajak Farah jalan-jalan, shopping atau ke salon bareng. Kalau begitu kelas yoganya ditunda dulu, Mi. Besok Mami ajak Farah jalan-jalan aja ya, rayu Daryl pada ibunya. Mana mau Mami kamu menunda latihan yoga. Memangnya kamu tidak dengar tadi Mami bilang kelas yoga wajib? Imbuh Kyle. I'm so sorry my boy, kata Naomi kemudian. Daryl menghela napasnya dengan kasar.
Repot juga dengan berbagai kegiatan ibunya yang menurut Daryl tidak berfaedah, tapi menurut ibunya amat sangat berfaedah. Tidur dulu deh, kini giliran Daryl yang ngambek dan langsung masuk ke dalam kamarnya.